Jadi di video ini saya mau membahas tentang bagaimana cara tanam rumput gajah mini yang kondisinya itu rumputnya itu nggak ada tanahnya ya. Nah jadi nggak ada tanahnya itu biasanya dia rontok, entah dia karena kering atau pas kita beli itu memang kondisinya tanahnya nggak ada kayak gini ya. Nah kondisi tanahnya kayak gini biasanya kalau misalkan beli online itu kan kena volume tuh ya, kena volume berat. Jadi kalau misalkan tanahnya segemblengan kayak gini itu pasti kena berat di ongkir ya nanti ya, kena berat volume. Maka dari itu biasanya kondisinya bisa kayak gini, dan bisa juga penyebabnya karena memang kering gitu ya pas kita belinya, karena saya nggak tahu teman-teman itu biasanya belinya di mana gitu ya. Nah misalkan kondisinya kayak gini nih, di tanahnya kurang kayak gini, terus cara tanamnya kayak gimana. Jadi secara umumnya untuk tanam rumput gajah mini itu sama ya, kita kita tata di bawah kayak itu. Nah kayak ini nih, ini baru ditanam, dan ini yang udah diuruk ya, udah diuruk tipis kayak gitu. Nah jadi kalau misalkan untuk tanamnya itu kita tetap ditata kayak gini ya. Nah ditata kayak gini ya, saya udah sering lah buat video. Nah, ditata kayak gini, jadi tetap ditaruh-taruh kayak gini. Nah, taruhnya bisa disesuaikan jaraknya ya, sesuai dengan yang kita mau. Kalau misalkan kita pengen lebih hemat lagi penggunaan rumputnya, bisa kita jarangin lagi ya teman-teman. Nah bisa kita pecah juga kayak gini. Jadi untuk jarak itu bisa disesuaikan. Nah ini kondisi tanahnya nggak ada ya, jadi dia cuman akar doang gitu ya sama rumput. Nah jadi kita bisa taruh, tetap kita tata kayak gini. Fungsinya biar ya, biar dia rapih gitu ya. Nah terus selanjutnya itu kita tetap bisa digejluk ya. Nah ini kita pakai alat gejlukan, ini papan yang saya bungkus pakai karung biar nggak nempel. Tadinya ini ada gagangnya ya, ada gagang panjang kayak gitu, cuman ini karena copot, dan ini kita pakai tetap, tapi kondisinya kita makainya duduk ya kayak gitu, jadi kita langsung geblok kayak gitu. Nah kalau misalkan digeblok kayak gitu, dia pasti kalau misalkan yang nggak ada tanahnya itu dia nggak bisa nempel ke tanah yang ada di lahan ya itu, jadi dia tetap masih copot kayak gitu, jadi agak susah. Nah tapi setelah ini kita bisa uruk pakai tanah ya, atau kita uruk bisa pakai media tanam atau pasir yang sudah tercampur dengan tanah bisa juga ya. Jadi tujuannya biar dia nggak kabur aja gitu. Nah cuman bedanya yang biasanya diuruk tipis ya, kalau misalkan yang ini ya. Nah ya, kalau misalkan yang ini nih, ini kan ada tanahnya ya pas ditanam. Jadi pas dipukul pakai alat ini, digejluk ya bahasanya, itu biasanya dia langsung tanah yang bawaan ini nih. Nah ini kan tadi nanamnya kayak gini, ada tanahnya. Jadi kalau misalkan kondisinya kayak gini, jadi pas kita pukul kayak gini des ya kan, nah itu dia biasanya langsung nempel tuh teman-teman tuh, jadi dia keras ya. Tapi karena ini kondisinya tadi nggak ada tanahnya, jadi kalaupun dipukul dia nggak nempel ke tanah lahan, makanya kita harus uruk ya. Walaupun yang ini ada tanahnya ya, walaupun tadi digejluk gitu dia udah nempel, tapi tetap kita uruk, cuman uruk ketipis kalau misalkan yang ada tanahnya. Nah kalau misalkan yang kayak gini itu kita nguruknya agak tebel ya, agak tebel itu dia biar ketutup juga nggak apa-apa, yang penting dia nggak terlalu tebel ya, jangan terlalu tebel, nanti kalau misalkan diinjak-injak itu nanti dia nggak bangun, nggak hidup. Nah ini nih, jadi sampai nyaris nggak kelihatan. Nah jadi nguruknya agak tebel ya, nanti kalau misalkan disiram nanti dia kelihatan tuh, akan nimbul daun-daunnya tuh. Cuman ini agak tebal, ini masih kurang tebal ya, kita tambah lagi dikit lagi. Nah sampai kurang lebih setengah senti ya. Nah ini nyaris sudah kelihatan nih. Nah setelah ini baru kita siram ya. Kalau misalkan disiram nanti dia tetap hasilnya
bakalan kayak gini ya. Jadi dia nanti tanahnya itu turun dan rumputnya itu tetap bakalan naik ya. Cuman jangan terlalu tebal, nanti pas kita nyiram kan pasti keinjak-injak nih, nanti dia nggak bangun dan itu bisa menyebab rumput itu nanti nggak hidup ya kalau terlalu tebal. Jadi tipis saya kayak gini. Dan ini yang cara yang pertama, dan saya ada cara yang lain ya. Ini kita bongkar dulu karena saya nanamnya lebih rapet ya, kalau tadi kan agak jarang-jarang. Dan cara yang kedua itu kita bisa gini nih. Kalau ini kita bongkar dulu nih. Nah, jadi ini kayak gini juga nanti dia bakalan berkembang biak jadi banyak ya. Nah, caranya ada yang kedua. Nah, di sini saya pakai alat yang ada aja ya di sini. Teman-teman bisa pakai alat skop yang kecil itu yang buat berkebun. Nah, ini kita tanahnya kan begini. Ini kita buat lubang kayak gitu ya. Kita buat lubang, terus kita taruh kita pendem. Nah, terus kita bikin lubang lagi, terus kita taruh kayak gini. Jadi biar dia nancep ya, terus uruk kayak gitu. Terus lagi ini kita buat lubang kayak gini. Kita taruh kita taruh biar dia kependem ya, biar dia nggak gerak. Tuh, kita bikin lubang, terus kita uruk kayak gitu. Jadi kita bisa uruknya bisa belakangan ya. Nah, jadi kita bikin lubang kayak gini, terus kita taruh neces. Tuh, jadi biar dia nggak goyang. Nah, ini kan tuh set. Nah, kayak gitu. Jadi di tanamnya itu bisa dipendem kayak gitu teman-teman. Nah, ini jaraknya juga bisa kita sesuaikan ya. Kayak gini juga nanti dia bakalan rapat sendiri. Nah, bisa kayak gini tuh, kita bikin lubang kayak gitu. Nah, ini bisa kita potek lagi. Nah, ini bisa kita potek-potek kecil-kecil nih, jadi kita taruh di lubang tuh kayak gitu. Nah, ini tetap hidup nanti. Nah, kalau misalnya udah kayak gini baru tetap diuruk lagi. Nah, ini udah aman, udah langsung ya, udah langsung aman, dia nggak bakalan kabur ya karena dia ada lubangnya. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, setelah itu baru kita siram ya. Tetap awal tanam itu harus disiram, karena kalau misalkan apalagi kalau tempatnya itu banyak ayam, pasti kalau misalkan nggak disiram itu kondisinya besok kita lihat udah acak-acakan sama ayam, biasanya kayak gitu kalau misalkan setelah diuruk itu nggak disiram ya. Nah, mungkin hanya itu aja ya. Jadi tanamnya itu bisa dipendem, bisa juga tetap ditata normal kayak gini, tapi dia diuruknya lebih banyak. Kalau misalkan cara yang kayak tadi ya, yang dipendem ini, kalau misalkan memang kondisi di tempat kita itu susah tanah atau kayak gimana, itu bisa caranya kayak gini. Nah, ini karena di sini tanahnya gembur jadi agak susah ya. Kalau misalkan tanahnya lempung kayak gitu ya, kayak tanah liat kayak gitu, ini lebih enak lagi nanamnya. Jadi tinggal congkel kayak gini, bikin bolongan, langsung bikin bolongan taruh gitu ya, terus kita timbun kayak gitu, nanti dia hidup lah. Nah, kayak gitu teman-teman. Oke, mungkin hanya itu aja, semoga bermanfaat ya. Gampang ya tanam rumput gajah mini mah, gak ribet.